Halo semuanya, jadi sekarang aku mau uh, lihat kan bagaimana sebuah komputer bisa mendeteksi gender kita berdasarkan wajah. Nah ini seperti kalian udah lihat bahwa ini ada kotak di wajah aku dan ada 100% laki-laki, aku laki-laki tulen gitu kan dilihat oleh komputer. Kemudian kalau kita lihat, kalau aku udah punya gambar perempuan, dia woman 99%, tapi kalau kita gerakin ke atas dia man, karena itu nggak lengkap gitu kan, nggak satu muka. Kalau kita coba lihat gambar yang lain, apakah dia bisa mendetek juga? Nah, woman udah cukup besar tuh 99%. Jadi modelnya udah cukup baik ya mendeteksi kita. Cuman di beberapa frame dia agak lambat karena performa dari kameranya sendiri. Dia nggak bisa ngedetek. Nah, ini udah woman, udah kelihatan 99%. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana komputer melakukan ini, kemudian bagaimana aku membuat sebuah model prediktif untuk memprediksi gender. Bakal aku jelasin setelah ini. Stay tune. Nah, sekarang aku bakal jelasin kodenya. Ini cepet aja, aku nggak bakal jelasin detail masing-masing sintaksnya buat apa. Harapanku teman-teman udah terbiasa dengan OpenCV dan kemudian terbiasa dengan TensorFlow dan Deep Learning. Ini kita import library-library yang dibutuhkan. Kemudian kita inisial parameter, aku pakai epochnya 200, learning rate-nya 0,03 dengan backslash 64 dan image dimensionnya 96,96, height dan width, dan juga kernelnya 3 untuk RGB. Nah, kita baca datanya dulu. Kita looping sebanyak ini gender dataset, ada man dan woman kan, kita looping rekursif. Kemudian kita shuffle image-nya. Kemudian kita baca image-nya itu sebagai array pakai fungsi dari TensorFlow. Sebelum itu kita resize dulu dari fungsi OpenCV, dan kita jumlah append atau tambahkan ke dalam list. Begitu juga labelnya, kita lihat dari OS-nya, OS path-nya ini main 2, artinya kita lihat di belakang yang kedua dari belakang, ini kan woman. Kalau kita buka woman, filenya ada nama file, kemudian sebelum nama file itu adalah label. Sebenarnya kita bisa pakai data generator flow from directory, cuman itu udah agak advance, jadi agar lebih detail aku jelasin manual gitu, kita append secara manual. Nah, kita pre-processing normalize pixelnya, karena setiap pixel itu maksimal 255. Agar model itu lebih mudah belajarnya, kita bagi dengan 255, agar nantinya setiap pixel hanya berisi nilai antara 0 sampai 1. Kemudian kita split seperti biasa, seperti machine learning biasanya kita split. Kemudian kita bikin categorical. Ini adalah function dari TensorFlow. Ini akan menghasilkan sebuah one hot encoding. Jadi list from list. Jadi labelnya itu terbagi menjadi 2 gini. Nantinya ini bakal kita gunakan sebagai input dari dance terakhir, yaitu berisi 2 neural network, 2 neuron gitu. Kita juga pakai image data generator. Buat teman-teman yang udah terbiasa main computer vision pasti tahu lah data generator ini apa. Ini untuk augmentasi. Kita rotasi, kemudian share, kemudian zoom, kemudian shifting height dan width. Ini adalah modelnya. Aku bikin dalam sebuah function, nantinya kita tinggal panggil function tersebut. Aku bikin modelnya di dalam sebuah function, yaitu build, dengan parameter yaitu width, height, depth, dan class. Banyaknya kelas dan ukuran dari gambar tersebut. Modelnya aku pakai adalah model sekuensial. Jadi bakal aku susun konvolusi, kemudian aktivasi, max pooling, dropout, dan
batch normalization dalam sebuah konvolusi, dalam sebuah sekuensial. Nah, sebelum itu kita perlu lihat dulu datanya itu apakah channel first atau tidak itu. Ketika channel first, kita bakal ubah dulu depth-nya dulu, kemudian height dan width. Nah, ini ada struktur yang aku pakai. Jadi ada konvolusi, kemudian diaktifasi, kemudian kita normalisasi, batch normalization, kemudian ada max pooling, kemudian dropout. Nah, ini bakal aku lakukan berulang-ulang sampai 256. Artinya, setiap unit neuronnya di dalam atau setiap unit konvolusinya itu bakal bertambah dari 64, 128, dan 256. Nah, di dalam yang pertama itu hanya pakai 32, langsung kita drop out, kemudian 64, ada batch normalization, kemudian masuk lagi ke 64 konvolusi, kemudian ada batch normalization, max pooling, dan drop out. Begitu pula yang 128, ini adalah number unit, jadi berapa unit konvolusi 2 dimensinya, dan juga yang 256. Setelah itu kita bakal flatten, bakal menjadikan array image tadi yang 3 dimensi menjadi 1 dimensi. Setelah kita flatten, bakal masuk ke dalam dance. Dance-nya aku pilih unitnya adalah 1024 karena ukuran dari output ini adalah 256 dikali 256 dikali 3. Dari dance ini update weight-nya menggunakan aktivasi relu dan batch normalization lagi, kemudian dropout setengahnya. Artinya output dari kumpulan layer ini sekitar 512. Dance lagi sebanyak 2 karena kita prediknya cuma laki-laki dan perempuan dengan aktivasi sigmoid. Kemudian kita build modelnya dengan parameter-parameter yang sudah kita set melalui image dimension. Dan kita inisialisasi optimizer-nya. Kita pakai optimizer Adam dan loss yaitu binary cross entropy dengan matrix akurasi. Nah, kita train modelnya menggunakan fit generator dan kita masukkan atau kita lihat di story-nya. Ketika model sudah selesai di train, bakal di save di dalam hard diskku, di dalam hard disk komputer gitu kan, karena ini trainnya di lokal. Kemudian kita plot history dari trainingnya, proses trainingnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini plot.png, di sini proses learningnya sebenarnya naik turun untuk loss-nya, tapi akurasinya selalu naik dan train loss-nya juga selalu turun. Cuman yang validasi dia naik turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena model membutuhkan waktu untuk converse. Karena kita image augmenting-nya juga lumayan susah, artinya model juga perlu menemukan pattern yang tepat. Nah, kemudian ada satu file lagi untuk membuka webcam yang tadi di awal aku perlihatkan. Kita load model. Sebelumnya kita import yang penting-penting dulu, TensorFlow, NumPy, cVicto, OS, dan cVlib. Nah, kemudian kita buka video capture-nya atau webcam-nya. Nah, kemudian kita looping tuh. Selama webcam itu terbuka, kita bakal melakukan sesuatu. Apa aja? Pertama, membaca frame, tiap frame-nya. Kemudian kita apply face detection dari cVlib. Agar di dalam frame itu kita tahu mana sih yang wajah, mana yang enggak. Nah, kemudian kita looping yang face-nya menggunakan enumerate. Jadi di dalam face ini kita looping mana aja sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kita crop, cuma mengambil wajahnya doang. Nah, hasil cropan ini kalau kurang dari 10 kali 10 maksudnya, dia bakal ngedeteksi face yang lain karena itu terlalu kecil untuk kita lihat ataupun dideteksi oleh model. Kemudian kita resize ini 96 kali 96 sesuai dengan input dari model. Kemudian kita normalisasi dengan dibagi sama seperti tadi. Kemudian kita jadikan array dan kita expand dimensionnya. Kemudian kita prediksi. Nih, ini prediksi.
akan menghasilkan matriks 2 dimensi, array di dalam array atau list di dalam list. Makanya kita pakai indeks ke 0 karena kita mau ngambil yang dalamnya aja. Ini maksudnya apa angka ini? Angka yang pertama adalah confidence dari label yang pertama. Angka yang kedua itu label yang kedua. Jadi label 0 dan label 1. Nah, kita cari indeks mana yang paling tinggi. Ini indeks yang paling tinggi. Kemudian kita ambil string dari list ini. Kalau indeksnya 0 berarti man, kalau indeksnya 1 berarti woman. Semudah itu. Nah, kita juga lihat Y-nya untuk kita bakal tulis level konfidensialnya dan labelnya seperti yang udah di demokan tadi, bahwa di atasnya itu ada man berapa persen, woman berapa persen, seperti itu. Nah, ini kita write labelnya atau tulis labelnya dan confidence-nya di atas face rectangle. Ini sederhana, intinya adalah kita menggambar sebuah kotak biasa di dalam frame yang sudah di capture oleh webcam dengan dimensi dengan koordinat start X dan start Y, kemudian diakhiri di NX dan NY. Cuma seperti itu, simple banget. Kemudian kita put text, kita masukkan teks ini, label ini, kita masukkan teks. Yang berbeda adalah woman dan man ini adalah warna. Di sini yang kedua adalah karena BGR, blue, green, red, maka ini warnanya hijau. Dan ini warnanya merah karena yang terakhir yang paling tinggi 255. Dan juga ini juga. Udah sesimpel itu, kemudian kita show ke dalam frame-nya. Dan juga kita tunggu untuk exit yang key. Kita pencet key untuk exit window dari si fitur. Makasih teman-teman udah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.